Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Banten, provinsi strategis yang terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Banten memiliki jalur laut strategis, yaitu Selat Sunda, yang menjadi jalur transportasi laut internasional. Bagian barat Banten terdapat pelabuhan penyeberangan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dan di luar musim mudik, ada pelabuhan Ciwandan yang dipergunakan untuk bongkar muat kontainer, baik tujuan domestik maupun luar negeri. Sementara di bagian timur Banten, terdapat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu infrastruktur vital penggerak ekonomi nasional. Banten juga memiliki ketersediaan jaringan jalan sepanjang 4.000 km lebih. Bahkan jalan tol Serpong-Serang-Panimbang sepanjang 83,67 km menjadi peningkat konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Banten. Di Provinsi Banten, pasokan air bersih dan energi untuk kebutuhan rumah tangga dan industri juga berlimpah. Pada sektor industri, Banten memiliki 17 kawasan industri yang tersebar di kabupaten kota. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi dengan membangun pabrik, lokasi pergudangan, perkantoran, dan jasa lainnya. Ketersediaan kawasan industri ini menjadi faktor yang meningkatkan daya saing Provinsi Banten sebagai daerah tujuan berinvestasi terfavorit, sehingga Banten selalu masuk dalam salah satu dari 5 provinsi dengan investasi tertinggi di Indonesia. Tentu, ini adalah prestasi yang cukup membanggakan bagi Provinsi Banten. Alhamdulillah realisasi investasi di Provinsi Banten bisa kita capai sesuai dengan yang kita harapkan. Kita menempati urutan posisi ke-5 investasi tertinggi secara tingkat nasional. Dan itu berkat kerjasama dan sinergitas kita bersama dengan seluruh DPMPTSP se-Provinsi Banten. Inilah mengapa Banten menjadi tujuan yang tepat untuk berinvestasi. Mudah izinnya, cepat layanannya, dan infrastrukturnya tersedia lengkap. Segenap sektor di Provinsi Banten ini memungkinkan dan menjanjikan untuk Bapak Ibu berinvestasi. Segenap infrastruktur tersedia di Provinsi Banten. Kita memiliki daya listrik yang berlebih, kemudian kita memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian akses jalan tol sudah hampir dari setiap penjuru, dan juga bagian dari upaya kita mengembangkan selatan, ada proyek strategis nasional saat ini dalam rangka akses berupa tol dari Serang sampai ke Panimbang. Dan itu membuka kawasan selatan. Kawasan selatan kita agendakan untuk berbasis go green, industri yang berbasis agro untuk bisa kita saling mendukung antara wilayah utara dan selatan. Kita tahu Provinsi Banten memiliki kurang lebih 17 kawasan industri yang sudah berjalan dan beberapa di antaranya tinggal pengembangan. Lalu di Provinsi Banten juga memiliki usaha-usaha, badan usaha, baik itu besar sampai menengah, di lebih dari 4.000 perusahaan. Lalu berikutnya kita ingin sampaikan juga dalam rangka iklim investasi yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Presiden selalu menekankan tentang kemudahan dan percepatan. Dan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Indikator-indikator makroekonomi terukur dengan baik, komoditi-komoditi yang
memungkinkan untuk terkendali oleh pemerintah daerah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti kita mengendalikan bahan pangan, kecuali inflasi inti yang kita memerlukan koordinasi yang kuat dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. In association with In association with Provinsi Banten diuntungkan dengan kondisi geografis yang strategis dan infrastruktur terpadu yang mendukung banyak sektor untuk berinvestasi. Memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota dan juga para investor yang telah bersinergi dalam upaya mencapai investasi di Provinsi Banten. Yang kedua, kita ingin juga membangun kolaborasi dan menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah, kabupaten kota, maupun juga dunia usaha dalam upaya percepatan realisasi investasi di Provinsi Banten. Lainnya untuk memfasilitasi kemitraan antar pelaku usaha. Kami laporkan Bapak Gubernur, insya Allah nanti ada pelaku UKM kita dan difasilitasi oleh dua perusahaan yang cukup ternama, yaitu PT GS Industri dan juga PT Hero. Kontributor terbesar Banten ada pada sektor industri pengolahan, mencapai 31% dari industri bahan kimia. Kita perlu sekali melakukan agenda-agenda yang disebut dengan hilirisasi. Bagian basis industrialisasi yang berkembang di Banten saat ini sebagian besar adalah hulu. Contoh berbagai aktivitas industri yang berbasis kimia dasar, dan dari uraian itu masih memungkinkan hilirisasinya untuk beberapa produk yang memberi nilai tambah bagi tata ekonomi lokal maupun nasional. Nah, hal ini perlu kita pikirkan bersama, dan pemerintah daerah, saya katakan tadi, akan memberikan kemudahan untuk berusaha dan percepatan dalam rangka kita menjamin pemerintah hadir untuk melayani segala aktivitas kita, termasuk agenda investasi. Industri petrokimia di hulu telah menghasilkan berbagai bahan kimia yang menjadi bahan baku primer olefins dan polyolefins, diantaranya untuk alas kaki, kemasan farmasi, plastik, elektronik, dan berbagai peralatan rumah tangga. Peran industri petrokimia makin besar bagi pengembangan industri nasional dengan potensi pasar yang besar baik dalam maupun luar negeri.
In association with In association with Optimalisasi peningkatan investasi terkini, Provinsi Banten akan melebarkan sayap, membangun ekonomi berbasis syariah dan halal. Di samping itu, Alam Banten juga membuka potensi investasi sektor pariwisata. Dalam rangka investasi, penanaman modal, dan segenap aktivitas ekonomi di Provinsi Banten untuk senantiasa dikuatkan dan digiatkan. Kutipan pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bahwa dalam rangka investasi maka harus diberi kemudahan dan cepat. Jadi kata kuncinya dua itu, mudah dan cepat. Dan itu pula yang terus kita upayakan, kita gulirkan untuk agenda kerja di Provinsi Banten. Kemudian juga secara spesifik dalam berbagai kesempatan kalau saya menghadap ke Bapak Wakil Presiden, diskusi-diskusi beliau selalu menekankan tentang pentingnya mendorong ekonomi yang berbasis syariah dan halal. Dan Provinsi Banten potensial untuk mengembangkan itu. Beberapa kawasan sudah diplot untuk mendukung agenda dalam rangka halal dan juga syariah. Nah, mudah-mudahan ini akan terus menjadi daya dukung ekonomi di Provinsi Banten. Dunia pariwisata Banten yang menjadi salah satu loko terdepan pariwisata di Indonesia adalah Taman Nasional Ujung Kulon, situs warisan dunia yang dihuni satwa endemik badak Jawa. Badak Jawa yang menjadi ikon nasional ini hidup bersama dengan 608 jenis fauna lainnya dan 700 flora. Lalu, ada kawasan pariwisata yang menyatukan lautan dan daratan di pesisir Banten, yaitu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tanjung Lesung terletak 95 km dari kota Serang, tepatnya berada di ujung paling barat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama Tanjung Lesung sendiri berasal dari kata lesung dalam bahasa Sunda, yang berarti tempat untuk menumbuk beras. Jalan tol Serang Panimbang yang tersambung dengan tol Jakarta Merak membuat akses kawasan strategis pariwisata nasional Tanjung Lesung menjadi semakin mudah untuk dijangkau dari Jakarta. Tol ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan, misalnya dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh sekitar 5 jam, nantinya hanya menjadi sekitar 2,5 jam dengan kecepatan berkendara rata-rata 100 km per jam. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di Tanjung Lesung. Lanskap tropis berupa hamparan pasir putih dan perairan biru yang jernih dijamin bisa membuat para wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu di Tanjung Lesung. Berbagai aktivitas seperti jelajah kawasan menggunakan sepeda, ATV, hingga perahu motor bisa Anda lakukan di bibir pantai sepanjang 15 km. Pantai Lalasa merupakan destinasi pertama wisatawan yang datang ke Tanjung Lesung. Terletak di sebelah barat Tanjung Lesung dan berdekatan dengan pulau lain, Pantai Lalasa menjadi lokasi tepat untuk melakukan berbagai olahraga air, seperti naik banana boat, jet ski, kayak, hingga stand-up paddleboard. Di pantai ini, para wisatawan juga dapat melihat ke pusat konservasi penyu dan terumbu karang. Jangan lupa sempatkan untuk menyelam atau sekadar snorkeling, menikmati pemandangan bawah laut Tanjung Lesung yang menakjubkan. Bagi yang memiliki hobi memancing, juga ada banyak spot memancing yang disediakan dan tentunya langsung mencicipi hasil tangkapan laut yang segar. Tak jauh dari kawasan Tanjung Lesung, Anda juga dapat mencoba mengunjungi Pulau Panaitan. Ombak yang cukup tinggi di pulau ini cocok untuk para peselancar. Panorama alamnya yang indah juga menjadi habitat berbagai satwa. Para wisatawan juga dapat berkunjung ke Kampung Baduy, Kabupaten Lebak.
Kampung yang masih asri dan alami ini ditempati oleh suku Baduy yang masih sangat memegang erat adat dan istiadat tanpa pengaruh dari dunia luar. Melihat suku Baduy dari dekat dapat memberikan pengalaman menarik bagi Anda untuk sekejap menghilangkan penat. Dari Tanjung Lesung, para wisatawan juga bisa menikmati panorama Gunung Krakatau dengan Joy Flight menggunakan pesawat Cessna 152 dan 172. Penerbangan Joy Flight ini merupakan hasil inisiasi kerjasama dengan Indonesia Flying Club. Jelang matahari terbenam, para wisatawan akan disuguhkan dengan berbagai pertunjukan seni Banten di sepanjang garis pantai Tanjung Lesung. Mulai dari tarian api, pertunjukan musik tradisional Banten, hingga debus yang menakjubkan. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung menjadi magnet pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Bagaimana tidak, saat ini sudah ada 22 investor yang telah menanamkan modal di Tanjung Lesung dengan 7 unit hotel dan villa yang telah tersedia. Kondisi pariwisata di ekosistem yang telah terbentuk ini menghidupkan begitu banyak pedagang, pengusaha kecil, dan menciptakan lapangan pekerjaan di dalam kawasan dan sekitarnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, investasi di Banten. Jangan ragu untuk berinvestasi di Banten, karena pemerintah menjamin perizinannya mudah dan cepat, serta infrastruktur yang tersedia lengkap, aman, dan nyaman. In association with Banten is a paradise for investors. It holds abundant natural resources. Geographically, Banten is located in a very advantageous position. This is because it serves as the main connector of the Sumatra-Java trade route and has direct access to the Indonesian archipelago sea lane, making it one of the main routes for international trade. Economic activities in the province of Banten are also supported by a complete transportation network, such as the Jakarta-Merak Toll Road Network, the Serang-Panimbang Toll Road, seaports for passengers and goods, Soekarno-Hatta International Airport, and a railway network. Other investments supporting infrastructures include the availability of raw water supply for industrial and household needs from the Singanguela Dam and the Carian Reservoir, telecommunications networks, as well as the availability of abundant electricity supplies for industrial and business activities also support the economy. As an investment destination, the province of Banten offers industrial zones, warehouses, properties, office areas, and international standard hospitals spread across its regions. Skilled human resources. The province of Banten also ensures the readiness of skilled and competent human resources through educational infrastructure, such as vocational schools under the authority of the provincial government and the private sector. These schools produce skilled and ready-to-employ workers in industrial engineering, chemistry, nautical studies, fashion, hospitality, and other fields. Investment realization. The favorable investment climate in Banten is reflected in the continuously increasing investment realization. The investment realization in Banten province has shown a positive trend over the last 3 years. In 2023, investments in Banten province reached IDR 103.85 trillion, an increase of 29.46% compared to the realization in 2022, which achieved IDR 80.22 trillion and significantly up from the 2021 realization, which only reached IDR 58 trillion. Investment licensing services. To provide easy, transparent, and efficient licensing services for investors, the Banten Provincial Investment and One-Stop Integrated Service Agency, DPMP-TSP, has prepared Open Electronic Licensing Information System Application, CIPACA, for business licensing and risk-based OSS RBA licensing, which assesses licensing based on the level of business activity risk. Investment opportunity.
Banten Forest Park or Tahura Banten. Banten Forest Park or Tahura is located in Pandeglang Regency, which spans an area of 1,595.90 hectares. The pristine natural landscape and easy accessibility make Tahura Banten an attractive destination for nature lovers, investors, and entrepreneurs. An area of 5 to 6 hectares of Tahura will be developed into a Tahura tourism attraction, which includes water glass slide, hike path, glamping, souvenir shop, culinary central, gondola, amphitheater, cable car, and other supporting tourism facilities. The development of this area is also projected to open opportunities for other tourism-related business needs, such as accommodations, sports facilities, culinary areas, transportation, and other service businesses. Once completed and operational, the Tahura area will provide attractive returns for investors. Moreover, it is expected to attract around 3 million domestic tourists and 4,000 international tourists by 2027. Additionally, the Tahura area is directly connected to other tourist destinations, such as the Charita and Anyer beach areas. Banten Sports Center. Another equally attractive investment opportunity is Banten Sports Center. Banten offers the sports center area as a highly promising golden potential in the accommodation for sports and its supporting facilities. In this area, covering 630,389 square meters, there is the Banten International Stadium with a capacity of 38,000 spectators. This stadium can be used to host large-scale national and international events. The Banten Province Sports Center uses a mixed-use development approach where more than 52% of the area is open green space to provide comfort for the community in their activities and sports. Currently, the Banten provincial government is opening investment opportunities for the management of the stadium, and other investment opportunities include developing sports venues and training grounds for aquatics, tennis, archery, and other supporting facilities like hotels, parking areas, and health clinics. Once operational, the management of the Banten Sports Center area is estimated to generate Rp 84.42 billion annually. The Industrial Area Development Project in Lebak Regency. Lebak Regency is one of the regencies in Banten Province with an area of 3,044.72 square kilometers, has abundant natural resources with potential in the plantation and agriculture sectors. Currently, the planned industrial area in Lebak Regency covers 10,058 hectares. The development plan of this area is mostly located in Cilalis district, covering 3,192 hectares. The Cilalis industrial area is one of the industrial zones that creates the first green industry concept in Indonesia. The development of the Cilalis industrial area will be divided into 4 blocks. Block 1 covering 240 hectares, Block 2 covering 239 hectares, Block 3 covering 338 hectares, and Block 4 covering 1,978.65 hectares. These 4 blocks are designated for food industry, textile industry, upstream agricultural industry, basic metal and non-metallic mineral products industry, warehousing and logistics, various industries, and office areas. The Green Industrial Development Plan in Cilalis aligns with the Provincial Industrial Development Plan, RPIP, in Lebak Regency. With the potential of agricultural commodities such as rice, corn, rubber, oil palm, and sugar palm, the Cilalis industrial area opens up significant opportunities for developing its processing industries. These commodities can be exported to other regions or processed into value-added products such as corn flour, rice flour, rubber products, palm oil, and other agricultural products. Get easy doing business. Let's invest in Banten. One gate to a million opportunity. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with